Langkah kecil menabur talenta kehidupan, merajut prestasi bergerak maju, menuju perubahan sikap dan kesadaran diri. Kobarkan semangat menjadi terdidik, ikut berkontribusi dalam perubahan negeri. Tumbuhkan potensi diri dengan semangat intelektual, cerdas, dan berkepribadian unggul bersama Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau IAKN Kupang berdiri sejak tahun 2007, merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri yang ada di bagian selatan Indonesia, berbatasan langsung dengan negara Australia dan Timor Leste. Berlokasi di Jalan Tajoin Tuan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Institut Agama Kristen Negeri Kupang merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama. Pembinaan teknis IAKN Kupang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Dan pada kesempatan ini ingin saya menyampaikan beberapa hal tentang IAKN Kupang. Yang pertama, IAKN Kupang adalah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri di wilayah Nusa Tenggara dan Bali. Dalam hubungan dengan itu, beberapa program prioritas IAKN Kupang yang kini sedang kita lakukan. Yang pertama adalah digitalisasi layanan. Yang kedua, moderasi beragama. Yang ketiga, pengembangan SDM. Keempat, pengembangan minat bakat mahasiswa. Dan ini dilakukan melalui penyediaan beasiswa yang cukup banyak bagi anak-anak usia sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itulah, bagi kami keluarga besar IAKN Kupang, jika Anda masih ragu-ragu untuk memilih kampus, pilihlah IAKN Kupang sebagai perguruan tinggi utama dan terutama bagi masa depan Anda. Di IAKN Kupang, Anda pasti hebat. Institut Agama Kristen Negeri Kupang memiliki tenaga pengajar yang profesional, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Institut Agama Kristen Negeri Kupang memiliki 3 fakultas, 14 program studi, terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen dengan 6 program studi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dengan 5 program studi, Fakultas Seni Keagamaan Kristen dengan 3 program studi. Selain itu juga memiliki program Pasca Sarjana. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri di wilayah selatan Indonesia, Institut Agama Kristen Negeri Kupang berkomitmen untuk membentuk masyarakat yang unggul di bidang pendidikan Kristen, seni dan budaya, dan sosial kemasyarakatan yang beriman, cerdas, dan Pancasilais. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program studi pendidikan penyuluh agama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Program studi pendidikan penyuluh agama hadir untuk mempersiapkan calon penyuluh agama Kristen yang berintegritas, berkarakter, profesional, dan siap melayani di tengah masyarakat. Sebagai satu-satunya program studi pendidikan penyuluh agama di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Bali, prodi ini memiliki peran penting dalam menghasilkan tenaga penyuluh agama yang mampu melayani di gereja, lembaga sosial, dunia pendidikan, dan juga masyarakat luas. Program studi pendidikan penyuluh agama memiliki visi menjadi program studi penyuluh agama yang berkarakter Kristen dan berbasis kearifan lokal di era digital.
Visi ini menjadi arah pengembangan program studi dalam membentuk lulusan yang berakar pada nilai-nilai iman Kristen, menghargai kearifan lokal, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan zaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, program yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga penyuluh agama yang berkarakter Kristen dan berbasis kearifan lokal di era digital. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal yang inovatif serta mampu memberikan kontribusi akademi dan praktis bagi pengembangan pelayanan keagamaan dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal sebagai wujud nyata kehadiran program studi dalam menjawab kebutuhan umat, gereja, dan masyarakat. Prodi Pendidikan Penyuluh Agama terus mengembangkan proses pembelajaran yang kontekstual, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Mahasiswa dibekali dengan pemahaman teknologi, pendidikan agama Kristen, komunikasi penyuluhan, kepemimpinan, pelayanan masyarakat, serta kemampuan menggunakan teknologi digital dalam pelayanan. Melalui proses pendidikan yang terarah, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi penyuluh agama yang mampu hadir sebagai pembimbing, pendidik, motivator, fasilitator, dan pelayan masyarakat yang membawa nilai-nilai kasih, damai, dan pengharapan. Untuk mendukung proses pembelajaran, IAKN Kupang menyediakan berbagai kuliah yang memadai, perpustakaan, laboratorium, akses internet atau wifi, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Dengan fasilitas tersebut, mahasiswa memiliki ruang yang luas untuk belajar, berdiskusi, meneliti, berkreasi, dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Mari bergabung bersama kami di program studi Pendidikan Penyuluh Agama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang, melayani dengan iman, berkarya dengan kasih, dan membangun masyarakat dengan karakter Kristiani. Pagi kita bisa mulai. Solusi mulai. Sekarang kita orang bimbing kita dalam doa dulu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, nanti sapa dengan doa. Kita berdoa. Puji dan syukur karena kita berdoa Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sehingga kami dan kenalan hingga pada saat ini. Sehingga kami dan melalui melakukan ibadah dan perjuangan Tuhan, mari berkata kami dari awal berkenan hingga berkenan. Terima doa dan permohonan kami dan bersambut serta kami berdoa Yesus kami berdoa. Baik, untuk materi kita pagi ini, hari ini mata kuliah tentang PAK, Pendidikan Agama. Judul materinya tentang cara bergaul yang baik. Nah, sebelum saya jelaskan tentang materi tersebut, pasti sudah bergaul ya. Dengan bergaulnya yang kurang tidak baik kan kita belum tahu toh. Tapi sekarang dalam materi ini kita bisa menjelaskan, bisa mempraktekkan seperti apa cara bergaul yang baik. Oke. Yang pertama, di sini materi yang saya ambil adalah cara bergaul yang baik tentang kasih, hormat, dan toleransi dalam relasi sosial. Oke. Yang pertama, fungsi agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, agama itu berfungsi sebagai sumber moral dan mengarahkan perilaku manusia dalam relasi vertikal dengan Tuhan dan horizontal kepada sesama. Sebelum saya masuk ke materinya, ada yang tahu pengertian dari agama? Silakan. Siapa yang tahu? Oke. Adalah sistem yang berbeda. Oke, baik. Ada lagi? Yang lain? Bisa? Bisa? Siapa lagi bisa? Fungsi agama? Dari dua pengertian itu sudah bagus ya. Jadi fungsi agama itu untuk mengatur mengarahkan kita dari siapa tadi? Tuhan ya. Cara yang baik ada yang tidak baik. Yang baik. Pada dasarnya agama itu mengajarkan hal kita hal yang baik. Nah, untuk apa? Yang pertama, fungsi agama dalam membentuk karakter. Yang pertama, memberikan kerangka moral tentang benar dan salah. Ketika kita sudah belajar tentang moral dan agama, untuk apa? Yang pertama, fungsi agama dalam membentuk karakter.
kita harus menjadi orang yang saling menghormati dan saling toleransi. Artinya manusia itu lebih hormat, tetapi saling menghargai. Kamu pernah lihat orang yang gila hormat? Pernah lihat tidak? Jangan pernah siapa. Tidak tahu. Dan kita saling menghargai. Kenapa? Kenapa kita harus saling menghargai? Kenapa? Kenapa kita harus saling menghargai? Kenapa boleh? Ada lagi? Kenapa harus saling menghargai? Atau kenapa juga kita harus saling toleransi? Kamu mau tidak orang menghargai kamu, menghormati? Kenapa? Kamu perlu apa dihargai? Kenapa? Kamu juga menghargai saya? Jadi kita saling menghargai. Kenapa? Karena dia juga manusia, kita Tuhan. Betul toh? Saling menghargai itu penting dalam perkataan dan setiap kali saya bagi kamu, mau tidak? Kenapa? Oke. Terima kasih. Apa yang lanjut? Adakah dasar teknologis? Ada. Ada dasarnya. Karena apa? Anak dan Roh Kudus. Sebagai anak dia datang kepada Bapa, dia toh? Atau anak bersahabat segala macam loh. Roh Kudus juga turun ke bumi untuk apa? Tugasnya apa? Roh Kudus dia tugas. Roh Kudus tugasnya apa? Roh Kudus tugasnya apa? Ketika kamu di orang-orang lain itu bilang apa? Tugas Roh Kudus itu sebagai penghibur. Bukan sama roh dengan Roh Kudus. Benar tidak? Jadi yang sekarang ada ini adalah Roh Kudus. Sudah hari pertama atau belum? Sudah toh? Itu apa? Sekarang ada Roh Kudus. Ada kasih agape. Apa itu kasih agape? Apa itu kasih agape? Apa itu kasih agape? Apa itu kasih agape? Mau satu syarat semuanya. Karena kita kasih Allah akan beri sehingga dia menurut anaknya yang tunggal supaya setiap orang tidak binasa dan orang hidup yang coba lihat dia punya anak seperti dia yang sakit. Dia apa? Sudah pernah dia balas? Tidak pernah. Kamu baru kasih itu dari kesalahan yang berbanyak. Betul tidak? Sudah meninggal 10 tahun yang lalu, Bapak Om, betul tidak? Yang kasih tanpa salah, tanpa meminta balas itu cuma apa? Ya sama punya orang tua yang mungkin juga ya, tapi saya kalau lagi marah, kurang ajar, Pak malas, percuma kasih mengambil tiap hari saya minum susu free. Iya toh? Pasti kalau ini sama susu lagi boleh ada lebih banyak lagi. Betul tidak? Segala sesuatu yang Tuhan kasih itu tanpa syarat, gratis dan cuma. Tapi kita manusia itu suka bikin rusak dari punya ciptaan yang sudah dikasih secara tuntun. Betul toh? Betul. Kenapa? Ini manusia sebagai gambaran Allah, manusia. Kalau manusia memiliki martabat tubuh, karena kita segambaran Allah. Yang berimplikasi dengan kita menghormati setiap orang tanpa memandang latar. Pada orang yang sekali lagi bagaimana misalnya seperti di Israel apa? Mulai pesawat matang baik-baik di operasi di Korea sampai pulau betul tidak? Ya, Tuhan juga kamu sudah berbaik sudah. Masing-masing nanti akan ada waktunya, ada yang mungkin tidak sesuai. Kritik kan secara kondisi berapa ya toh? Karena orang itu kan kalau sudah jatuh cinta ini kan semua itu kan dianggapnya kan sempurna semua, betul tidak? Itu juga dengan sudah sebenarnya. Betul tidak? Semua itu sudah ada pasangannya masing-masing. Jadi sebelum merasa kurang apa tidak perlu. Tuhan sudah kasih kamu itu gambaran itu lupa dengan dia dan itu yang terus khawatir. Semua itu sudah ada pasangannya, yang penting kamu mau diatur. Kalau hari ini kamu belum apa-apa tuh
Ya karena kamu belum bisa di iya toh? Belum bisa diatur. Nah, yang berikut, kenapa orang muda disebutkan toh? Karena ada apa? Kenapa dia mau menolong? Kenapa? Masih ibadah kasihan. Itu orang lain. Bagaimana dengan Lazarus yang dibangkitkan? Lazarus seperti Yesus. Lazarus seperti Yesus. Lazarus seperti Yesus. Lazarus seperti Yesus. Dia tuh saudara saja dia bangkitkan, apalagi orang lain. Tuhan pernah marah tidak? Di mana? Bagaimana dalam sikap kita menghargai dalam konsentrasi, hormat dan toleransi dalam berbagai sehari. Minggu depan sudah bisa dikumpulkan ya. Jadi tugasnya nanti adalah buat praktik ibadah. Ibadah itu saya baca dulu ya. Ibadah itu dalam pagi kehidupan pribadi, dalam membentukkan karakter Kristiani, di dalam pergaulan kita sehari-hari. Buatlah itu dalam bentuk ibadah. Apa yang kamu sharingkan dalam ibadah, di-sharingkan saja tentang bagaimana kita punya cara berpengaruh hari itu supaya sesuai. Saya rasa materi sudah cukup ya tentang cara bermain baik ya, tentang kasih hormat, toleransi dan toleransi. Kita ketemu lagi di depan. Tugasnya sudah jelas ya, buat ibadah, merefleksikan tentang pergaulan Kristen yang bergaul yang baik. Sudah cukup saya rasa. Silakan kalau pimpin kita dalam doa. Boleh? Baik, silakan. Amin. Maka sampai jumpa minggu depan semuanya.